Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas kasih sayangnya pemirsa, pada hari ini kita sudah memasuki di hari ke-15 Ramadan 1445 Hijriah. Kami doakan juga pemirsa semoga dalam keadaan yang sehat dan juga tetap lancar untuk menunaikan beragam ibadahnya di bulan Ramadan ini. Dan tentunya senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Sebuah program yang kami hadirkan untuk bersama-sama belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid sambil menunggu waktu berbuka puasa pemirsa. Dan untuk hari ini kita akan membahas Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan tentunya kami juga sudah mengundang narasumber yang nanti akan memberikan pembahasan juga apa saja hukum-hukum tajwid yang ada pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 ini. Langsung saja kita sapa, kita sudah bersama Ustadz Fadli Al-Majri MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitasnya lancar juga Ustadz hari ini? Alhamdulillah lancar. Lancar. Kalau boleh tahu tadi dari mana Ustadz? Tadi dari rumah. Dari rumah langsung ke sini Ustadz ya. Macet tidak? Alhamdulillah sore ini kayaknya enggak macet gitu. Oke. Karena mungkin Masih karena aman ya hujan Ustadz tadi ya? mungkin kan. Mungkin jam-jam sekarang yang udah macet ya Ustadz ya? Mungkin bisa jadi. Baiklah, terima kasih Ustadz sudah hadir bersama kami dan pemirsa. Sebelum nantinya kami juga akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami, terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang akan dikumandangkan oleh Qori Ahmad Fadli Esos SA berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihu baina akhawaykum. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.
عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العلي العظيم. อ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat yang dimulai dari ayat 10 yang telah dikumandangkan oleh Qori Ustadz Ahmad Fadli SOS SAG. Nah, inilah saatnya kami akan mengajak Anda pemirsa untuk bersama-sama membaca Al-Quran pada sore hari ini. Silakan untuk Anda di tengah beragam aktivitas Anda untuk menyambut berbuka puasa nanti, kami akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Anda boleh mempersiapkan Al-Quran Anda atau nanti juga bisa melihat secara langsung di layar televisi Anda. Baik, kita saatnya akan membahas bagaimana hukum tajwid yang terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 ini. Langsung saja mungkin Ustadz Fadli bisa menjabarkan apa saja hukum-hukum yang terdapat pada ayat ini, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bertemu hari ini dalam keadaan insyaAllah sehat walafiat. Amin, amin. Dan hari ini kita kembali akan membahas Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 Ya. yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dalam masalah ahkam tajwid, yang pertama kita akan ketemu dengan kata inna. Inna di sini ada tasydidnya. Ya, ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Ya. Yang panjangnya 2 harakat atau lebih. Inna. Jadi tidak boleh dia dipendekkan bacaannya. Innamal gitu kan, tidak boleh. Harusnya innamal. Ya, dipanjangin ya. Dipanjangin. Kemudian yang kedua di situ ada al-qamariyah, ya, al-mu'minuna. Kemudian selanjutnya ada mad asli atau mad tabi'i, mu'minuna. Ya, waw yang diharakati sukun, namun sebelumnya ada huruf yang berharakat dhammah. Yang panjangnya hanya 2 harakat, tidak boleh lebih. Kadang ini yang terjadi di para qari itu, terkadang memang melebihi bacaan terkadang. Karena mungkin terkait dengan lagu, jadi mad tabi'inya mungkin agak-agak panjang. Idealnya berapa harakat? Ya, 2 harakat, 2 ketukan ya, sesuai dengan tempo bacaannya. Innamal mu'minuna ikhwah gitu. Kemudian ada lagi ikhwatun fa. Di situ ada tanwin ketemu dengan huruf fa. Ini dihukumi dengan hukum ikhfa. Ya, tanwin ketemu dengan huruf fa. Yang di hurufnya itu disamar-samarkan. Ya. Oke, baik. Kita nanti akan lanjutkan kembali Ustadz pembahasannya, dan pemirsa kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Hari ini kita membahas Surah Al-Hujurat ayat 10, dan kami juga masih mengundang Anda yang ingin bergabung membacakan surah ini. Silakan bisa menghubungi di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Sambil menunggu penelpon, kita akan lanjutkan kembali pembahasan bersama Ustadz Fadli Al-Majri MPD. Tadi kita terakhir terkait dengan ikhfa ya Ustadz ya, tanwin bertemu dengan huruf fa. Ya, bisa dilanjutkan kembali Ustadz.
Ya, kita lanjutkan di fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Di sini ada mim yang diharakati sukun ketemu dengan waw. Ini kalau diwasalkan, ini hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi tidak boleh dipanjangkan, harus nyata. Namanya izhar artinya nyata. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian mim ketemu dengan ta, ya sama izhar syafawi. Kemudian turhamun. Ya, di sini ada man arid disukun. Yang panjangnya boleh 3 cara, boleh 2 harakat, boleh 4 dan boleh 6 harakat. Nah, ini terkait dengan ahkam tajwid di surah Al-Hujurat ayat 10. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan makharijul huruf dan sifatul huruf yang memang beberapa pertemuan kemarin kita sudah bahas masalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Namun kembali akan kita mengulas tentang beberapa huruf yang ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 ini. Yang pertama adalah huruf mim. Huruf mim ini makhrajnya di 2 bibir, ya, syafatain. Ya. Dia satu makhraj dengan huruf ba, ya. Satu makhraj juga dengan huruf waw. Ya. Dia harus keluarnya dari bibir, karena memang bagian makhrajul huruf itu kan banyak, ada kerongkongan, ada pangkal lidah, ada tengah lidah, ada ujung lidah, ada tepi lidah. Kemudian ikhwah, ya. Situ ada huruf kha, ya. Yang kemarin kita sudah bahas, huruf kha itu adalah makhrajnya di tenggorokan, ya. Kemudian huruf fa. Huruf fa ini ada satu sifat, ya, yang memang ini terkadang menjadi terkendala para qari, yaitu adalah sifatnya hams fa. Karena huruf hams itu kan ada 10, fa, ha, sa, ha, shin, kha, son, sin, kaf, ta. Nah, fa ini salah satunya bagian daripada huruf hams atau huruf yang ada anginnya, ada desisnya, ya. Huruf fa. Jadi saya persenkan itu 50% lebih kurang desisnya itu. Kalau shin itu kan itu lebih kurang 80%, tapi fa ini 50% lah. Kemudian aus, ya, aslihu, fa aus. Ini ada sifat yang tidak dimiliki oleh beberapa huruf yang lain, adalah sifat shafir. Huruf shafir itu ada 3, ya. Shad, zai, dan ya, ya. Kemudian shad ini memang kalau di beberapa pendapat ulama yang saya pelajari, terutama kalau di Jambi ini, memang penyebutan huruf sha itu lebih ditutup, ya. Sha. Nah, berbeda ketika saya ketemu dengan beberapa syekh di Qatar kemarin, ya, ada beberapa syekh seperti Syekh Isyam Al-Asrawi, Syekh Abdul Rashid As-Sufi, itu sha-nya lebih agak kebuka. Jadi bukan sha, ya, tapi sha. Dengan sha. Kalau kita di Jambi ini khususnya, ini sha memang ditutup, sha, faos, ya. Tapi kalau dulu kemarin di Qatar itu saya dipelajari bersama Syekh Isya itu kan faos. Nah, jadi agak terbuka. Agak, ya, terbuka sedikit, ya, Ustaz. Kemudian akhawaikum, ya, ketemu lagi kita dengan sifat hams. Wattaqullah. Nah, ini sering terjadi huruf qaf sama huruf kaf ini sering, ya, sehingga bacanya wattaqullah. Nah, harusnya wattaqullah. Ya, sama-sama pangkal lidah itu, ya, aqsal lisan. Cuman bedanya huruf kaf ini agak asfalu, dia agak di atas dibandingkan dengan huruf qaf agak ke dalam. Kemudian la'alla. Nah, ini di kerongkongan. Kemudian huruf ha juga di kerongkongan. Nah, kemudian ada huruf ra, tur. Nah, itu ada sifatnya yang kemarin kita sudah bahas juga, adalah sifatnya yang tidak dimiliki huruf lain, adalah sifat takrir atau sifat bergetarnya berulang-ulang digetarkan, tur. Nah, jadi ada getaran. Nah, ada getarannya.
Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan ahkamut tajwid, ya, terkait dengan makharijul huruf dan sifatul huruf yang ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 ini. Untuk membiasakannya Ustadz, supaya kita itu bisa melafalkannya itu sesuai dengan makhrajal hurufnya itu gimana Ustadz? Ya, sering baca Quran. Pertama sering baca Quran, kemudian ketika kita interaksi dengan orang-orang itu ya dibiasakan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf yang ada di dalam Quran itu. Nah, itu membiasakan kita. Misalnya kita ketawa itu kan melatih huruf H. Kan ketawa kan. Kemudian huruf H. Kalau kita mungkin kepedasan, itu juga melatih huruf H. Kemudian huruf Shin, melatih huruf Shin itu kalau mungkin kita punya ternak di rumah kan. Untuk mengusirnya gitu Ustaz. Nah, kan gitu. Itu juga melatih huruf Shin. Ya banyak sebenarnya. Kalau melatih huruf Ba itu mungkin kalau kita punya anak yang kecil mungkin kan sering-sering lah kita cilup ba kan gitu. Jadi sebenarnya huruf-huruf hijaiyah itu atau huruf-huruf Al-Quran itu sebenarnya sudah berbaur dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Cuman kita ini terkadang ya tidak merasakan itu. Iya, jadi memang harus perlu dilatih terus Ustaz terus. Supaya makin sempurna. Baik, kita sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Dengan siapa di mana, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suara, Bang. Kami mendengar suara Ibu dari studio, mungkin bisa mendengar suara kami dari telepon saja, Ibu. Dengan siapa dan di mana, Ibu? Ibu Mar di Sungai Penuh. Siapa? Ibu Mar. Dari Sungai Penuh ya, Ibu? Halo, Ibu Mar. Halo, Ibu Mar? Dari Ibu Mar Sungai Penuh. Iya, baik. Ibu Mar, langsung saja silakan bisa membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. Silakan, Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Mar dari Sungai Penuh yang telah bergabung bersama kami di sore hari ini. Warga Sungai Penuh lainnya yang mau bergabung juga silahkan ya. Ataupun dari berbagai daerah lainnya di Provinsi Jambi, silahkan 074166385 atau di 08117433133. Baik, Ustadz Fadli, bacaan dari Ibu Mar tadi bisa dikoreksi seperti apa? Silakan. Iya, terkait dengan bacaan Ibu Mar. Jadi Ibu Mar ini pelanggan setia kita, penelpon setia ya. Penelpon setia ya. Jadi setiap ada acara Hikmah Ramadan Ayo Mengaji, beliau terus sepertinya ya semangatnya. Tidak pernah absen ya Ustadz ya. Tidak pernah absen sepertinya. Ya, pertama terkait dengan bacaan Ibu Mar, ini ada beberapa hal yang bisa saya koreksi. Yang pertama terkait dengan makhraj huruf kha ya. Kha ini memang terkadang kalau terlalu ditekan huruf kha itu sehingga komposisi keluarnya outputnya ya. Iya, keluarnya huruf itu memang agak berlebihan. Misal Nah, harusnya jangan terlalu dikuatkan huruf kha itu, harusnya ikhwatun. Seperti itu beberapa syekh yang saya pelajari. Iya. Kemudian yang kedua huruf so. Nah, kembali kita huruf so ya. Ya, sepertinya huruf sofirnya ini agak dijelaskan satu sifatnya sofirnya dia fa'as ya, fa'aslihu. Kemudian yang ketiga akhawaikum ya, kum.
huruf kaf ini kalau kita terlalu ke dalam menekankan huruf kaf itu sehingga makhrajnya itu tidak tepat dengan huruf kaf. Jadi makhrajnya itu makhraj huruf qaf jadinya. Akhawaykum kum. Walaupun hanya apa namanya? Hanya cuman desis itunya saja, hamsnya tuh masih ada ya, tapi makhrajnya itu sudah mengarah ke qaf. Mengarah kepada huruf qaf, antara huruf qaf sama huruf kaf. Huruf qaf juga tidak. Kalau huruf qaf kan qum ya, bukan. Kalau ini kum. Jadi ada makhraj qafnya, ada makhraj kafnya juga. Jadi ada. gantung ya Ustaz. Ya, jadi gantung. Jadi tidak positif ya. Nah, sedangkan ketika huruf qaf, nah ini agak kurang jelas huruf qafnya, sehingga huruf yang terdengar huruf hampir kepada makhraj huruf kaf ya. Wattaqullah. Ya, huruf qaf ini kan tidak hams dia jahar. Jahar dia. Jadi tidak ada desis yang keluar. Maka kita kalau nyebut huruf qaf masih ada desis, berarti satu sifatnya hampir hilang, itu sifat hamsnya ya. Apa namanya? Sifat jaharnya hampir hilang karena huruf qaf itu termasuk kepada sifatnya adalah jahar. Wattaqullah. Qa di apa dirasakan dengan tangan kalau ada angin yang keluar qa. Berarti huruf qa itu ada hamsnya berarti. Nah, maka dia harus dijaharkan huruf qa. Baik. Nah, kemudian la'allakum tur. Nah, huruf ra ini sering terjadi juga di beberapa bacaan yang lain kan turu. Ya, sehingga huruf ra-nya ini terdengar bunyinya tipis tur. Nah, harusnya huruf ra ini ditebalkan turu. Sebenarnya membedakan tebal dengan tipisnya itu mudah. Harusnya kalau kita tebalkan kita agak sedikit monyong lah itu bibir kita turu. Dengan tur. Ya, agak dimajuin sedikit ya Ustaz. Ya, maju sedikit itu menandakan nanti tebal ya. Iya. Ketika tipis ya agak terbuka. Oke. Terbuka dan dilebarkan ya. Ya, dilebarkan agak. Nah, ini bedanya antara ra itu kalau tebal dengan tipis. Jadi ra di situ karena huruf sebelumnya adalah harokatnya dhammah, maka dia ditebalkan dengan bacaan turhan. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya koreksi terkait dengan bacaan Bu Umar tadi. Kalau seperti hukum bacaan ikhfa dan lainnya itu tadi seperti apa Ustaz? Ya, ini bacaan ikhfanya sudah hampir pas, insyaallah sudah hampir pas ya. Ikhwatum ya. Sudah agak dengungnya sudah insyaallah sudah pas ya. Oke. Jadi yang menjadi catatan di sini adalah makhrajal hurufnya. Ya, karena memang kebanyakan kalau hukum itu memang agak kurang lah. Itu apa namanya? Kesalahan itu, tapi ketika makhrajul huruf, sifatul huruf ini paling banyak permasalahan. Ya, baik. Nanti bisa diperbaiki lagi ya untuk Ibu Umar di Sungai Penuh. Baik, sepertinya kita sudah ada penelpon yang bergabung kembali. Halo, Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Idrus Pemayung. Siapa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Idrus ya? Idrus Pemayung. Baik, Pak Idrus di Pemayung. Sehat sore hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk berbuka ya, Pak ya hari ini ya? Baik, Pak Idrus silakan bisa membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Silakan, Pak. Ya siap, sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Satu.
Iya, sayang sekali terputus untuk Pak Idrus di Pemayung. Nanti bisa dicoba kembali ya, tapi jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan Spesial Edisi Ayo Mengaji. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan Spesial Edisi Ayo Mengaji. Dan kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami pada sore hari ini untuk membacakan surah Al-Hujurat ayat 10. Anda bisa bergabung di 0741663385 atau di 0811743333. Dan sepertinya sudah ada lagi yang bergabung pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini masih Pak Idrus ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini masih Pak Idrus atau penelpon lain? Halo? Pak Idrus tadi mati lampu. Oh, mati lampu ya Pak ya? Baiklah. Bisa dicoba kembali ya Pak Idrus dari Pemayung, silakan. Bisa langsung membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, mati lampu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Idrus dari Pemayung yang sudah bergabung bersama kami walaupun tadi sempat terganggu karena mati lampu ya Pak Idrus, tapi sudah menyelesaikannya di kesempatan yang kedua nih. Baik, Ustadz Fadli, seperti apa tadi bacaan dari Pak Idrus di Pemayung? Ya, untuk ahkam tajwidnya alhamdulillah sudah hampir insyaallah sudah pas untuk panjang innya, kemudian ikhwatung ya, cuma hanya terkait dengan makhrajul huruf sama sifatul hurufnya. Yang pertama huruf kha ya, kha ya. Kha-nya agak dijelaskan lagi, lebih dijelaskan lagi ya. Jangan akhwai jangan seperti itu, harusnya akhwaikum ya. Kemudian yang kedua huruf qaf ya, wattaqullah tadi sudah kita jelaskan ya, jangan sampai wattaqullah. Karena itu juga termasuk kepada kaitannya makhraj kepada huruf kaf. Nah, kemudian huruf ha. Nah, tadi saya dengar pas ketika yang kedua tadi, yang ketika ngulang wattaqullaha ha. Bukan ha ya. Kemudian la'allakum, jangan la'allakum lebih dijelaskan. Kemudian turu. Nah, tadi sudah kita bahas juga terkait dengan ra-nya itu dibaca tebal ya, turhamun. Nah, itu beberapa hal yang
bisa saya koreksi terkait dengan bacaan Pak Idrus di Pemayung. Di Pemayung, baik. Ini Pak Idrus juga penelpon setia kita nih Ustadz ya. Ya. Dan juga semoga ada perkembangan juga untuk Insyaallah, ya. pelafalannya seperti itu. Dan pemirsa, kami juga masih menantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami. Kami masih menunggu Anda di 0741663385 atau di 0811743333. Baik, Ustadz, apa nih tips dari Ustadz untuk membaca Al-Quran selama bulan Ramadan ini? Karena kan sekarang udah 15 Ramadan ya. Nah, seperti apa tipsnya supaya nanti di 15 Ramadan ini mungkin bagi ada masyarakat yang ingin mengawali membaca Al-Quran bisa full nih 30 juz selama 15 hari ke depan, Ustadz? Ya, sebenarnya baca Quran ini terkait dengan waktu saja sebenarnya. Iya. Terkadang orang ketika mau baca Quran, kadang waktunya nggak ada. Ya, sebenarnya. Kemudian yang kedua, niat. Ya. Kadang ada orang waktunya ada, niat nggak ada. Jadi nggak juga jadi baca Quran. Ya, sebenarnya terkait dengan baca Qurannya itu tadi, luangkan waktu kita, niatkan kita untuk mau baca Quran. Insya Allah itu sebenarnya bukan hari ini sampai ke depannya saja sebenarnya. Mulai dari 1 Ramadan kemarin kalau kita sudah niat, ya, sudah sudah ada, kita luangkan khusus waktu kita untuk baca Quran, ya insya Allah itu akan terus. Itu. Kadang juga saya juga gitu, kadang ketika baca kitab itu ya, baca kitab atau baca buku juga seperti itu. Kadang waktunya ada, tapi ya niatnya kadang kaget lah dulu. Masih dikumpulin ya. dulu, Ustaz. Kaget akhirnya tidak jadi. Tapi ketika kita sudah waktunya sudah ada, kita sudah niatkan, sudah kita luangkan waktunya baca Quran. Itu insya Allah itu sudah asik tuh baca Quran. Apalagi kalau kita baca Quran itu ada lagunya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Lebih nyaman sebenarnya dibandingkan kalau kita baca Quran cuman innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, lebih kurang nyaman. Makanya ada beberapa lagu itu kan yang membuat kita nyaman ketika membaca Al-Quran. Ya. Itu saja sebenarnya, kalau ada waktu, ada niat, ya kita insya Allah teruslah kita itu baca Quran. Ya, yang penting ada niat ya Ustadz ya. Ya. Sama lah kita dengan pergilah gitu kan. Iya. Waktu tidak ada, niat tidak ada, ya juga tidak bisa kita pergi kan. Harusnya juga seperti itu juga lah kalau kita baca Quran. Harus diluangkan waktunya, kemudian diniatkan kita untuk baca Quran. Karena innamal a'malu binniyat, ya, segala sesuatu ya, apapun itu bentuknya pekerjaan kita itu diawali atau dimulai dengan niat. Insya Allah kalau sudah niat itu insya Allah ya berpahala lah. Walaupun mungkin kita belum sempat untuk melaksanakan niat kita itu. Ya, baiklah. Nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Dan tentunya hari ini kami masih mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan bisa menghubungi di 0741663385 atau di 0811743333. Dan kembali kita akan mendengarkan lantunan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 ini. Mari bersama-sama kita simak bagaimana ilmu tajwidnya yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Fadli Al-Majri MPD. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu
أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi kita sudah mendengarkan kembali surah Al-Hujurat ayat 10. Tadi baru saja dikumandangkan oleh Ustadz Fadli Al-Majri MPD. Dan ini juga bisa menjadi referensi bagi pemirsa supaya bacaannya juga makin sempurna dan juga mendapatkan pahala terutama di bulan Ramadan ini untuk kita memperbanyak mengaji seperti itu. Nah Ustadz, sebenarnya untuk surah Al-Hujurat ayat 10 ini maknanya ini apa nih Ustadz? Ayat surah Al-Hujurat ayat 10 ini berisi tentang persaudaraan. Makanya dijelaskan di awal innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara. Lalu pertanyaannya di sini ada kalimat atau kata ikhwah. Ini berbeda dengan kata ikhwan. Karena ikhwah ini persaudaraan sedarah. Berbeda dengan ikhwan, itu perbedaan yang tidak sedarah. Makanya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hujurat ayat 10 ini bahwa orang yang beriman itu seperti atau bagaikan bersaudara, persaudaraan yang sedarah. Harusnya seperti itu orang beriman. Makanya dalam hadis itu disebutkan bahwa orang yang beriman itu seperti satu kesatuan. Artinya kalau di antara beberapa hal itu ada satu saja yang hilang, nah, itu rasanya ada yang kurang. Misalnya seperti bangunan, ya, yang mungkin salah satu bangunan itu ada yang kurang, atau di antara jari kita ini ada yang sakit, gitu. Maka terasa sakit. Makanya seperti itu digambarkan oleh Allah. Berbeda dengan ikhwan. Kalau ikhwan itu tidak saudara. Contohnya dalam Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu adalah saudaranya setan. Nah, maksudnya saudara di sini adalah yang bukan sejarah. Ya. Artinya manusia itu kalau memang dia melakukan mubadzir atau melakukan perbuatan yang perbuatannya itu dapat membawa dia ke dalam persaudaraan terhadap syaitan. Ya. Maka di situ orang beriman itu bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikan di antara kedua saudaramu. Baiklah. Dan diakhiri dengan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan juga memberikan ilmunya pada sore hari ini di program Hikmah Ramadan. Dan pemirsa, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.